Sering sekali kata-kata itu digunakan. Pokoknya change. Kalau dalam bahasa Inggris the change. Tapi bukan perputaran. Dia asal katanya rubah. Asal katanya rubah. Tapi imbuhannya itu bukan bukan kata kerja. Nyan itu dia Mbak Eva, good. Perubahan. Apabila ingin dunia melihatmu ya, pokoknya seperti itu. Atau eh, gini, you have to, kamu harus menjadi sebuah perubahan ya, atau kamu harus menjadi perubahan ya, yang mana kamu ingin melihat dunia seperti itu gitu. Kalau misalnya kita melihat dunia sedang kacau nih ceritanya, kemudian kita ingin mengubahnya. Nah, gimana kita ingin mengubahnya? Ya kitanya yang harus melakukan perubahan. Istilahnya gitu. Itu makna daripada kata-kata dia sebenarnya. So, kalau kita mau terjemahkan bisa seperti punya Mbak Christine, Anda harus menjadi perubahan ya. Kamu harus menjadi perubahan apabila Anda ingin dunia melihat Anda. Nah, itu bisa ya. Kurang lebih seperti itu bisa. You want to see in the world. Ya. Atau kamu harus menjadi perubahan apabila ingin dilihat di dunia. Ya. Maksudnya di mata dunia. Ya, Mbak Ani ada pertanyaan? Any questions? Mbak Ani? Mbak Ani? Oh, okay. Fine. Alright. It's okay. Kirain apa tadi? Nggak apa-apa, it's okay. Yo, so yeah, like that, okay? It's Mahatma Gandhi. Do you know Mahatma Gandhi? Kalian tahu kan Mahatma Gandhi siapa? Anda harus memiliki perubahan jika Anda ingin melihat dunia. Hmm. Hmm. You want to see in the world. Hmm. Ya, Mahatma Gandhi memang berasal dari India. Dia yang salah satu pejuang ya di zamannya itu, gitu ya. Oke, we move ya, nggak apa-apa. Mbak Siti, ah, kurang lebih memang maknanya seperti Mbak Christine tulis tadi. Anda harus menjadi perubahan apabila Anda ingin dunia melihat Anda, ya. Bukan bukan kita melihat dunia, tapi dunianya yang melihat kita. Maksudnya dunia di sini adalah orang orang-orang di sekitar atau orang-orang di seluruh dunia ya. Oke, okay. Right. Di sini ada whiteboard. Coba Mbak Nini, Mbak Eva, Mbak Wati, Mbak Christine, Mbak Siti, Mbak Ani, coba ketik di salah satu di sini, ketik di sini, bisa nggak? Klik itu huruf A yang ada teks, kan ada kursor di sebelah kiri sekali, kan ada selection tool, kemudian ada pointer tool, yes, very good. Kemudian ada freehand, kemudian ada teks, klik yang teks, kemudian kalian bisa ngetik di sini. Oh ya, yang pakai HP is okay, fine. Yang pakai HP jangan dulu. Ya, Mbak Wati sudah mulai menggambar. Eh, jangan pakai freehand ya, tapi pakai teks sebelah kiri, yang bawahnya. Not yet, not yet. Belum belum saya arahkan apa yang harus kalian ketik. Saya mau kalian itu ketiknya langsung di sini. Jadi hasil terjemahannya itu kita bisa lihat bareng-bareng, bisa sama-sama. Saya kasih ini ke Mbak Nini. Whiteboard ini untuk Mbak Nini. Kemudian
Ini untuk Mbak Eva. Cuma Mbak Eva nggak ada itunya, nanti kita pikirkan lagi. Ini Wati. Ini Christine. Ini Mbak Siti. Mbak Siti nanti aja begitu sudah tiba di lokasi. Ini Mbak Ani. Oke, masing-masing kalian sudah punya whiteboard sendiri. Itu di atasnya itu ada Mbak Nini, ada Mbak Wati, ada Christine. Ya, Mbak Siti lihat aja. Oke, oke, right. Mbak Siti sama Mbak Eva mungkin ntar lagi kita cek gimana. Oke, sudah kan? Kalian bisa kan? Pilih whiteboard masing-masing. Oke, so we start from translate paragraph 1 ya. Paragraph satu itu kalian tulis terjemahannya langsung di whiteboard masing-masing. Oke. Kalian ketik terjemahannya itu langsung masing-masing. Tapi before that, sebelum kalian kerjain itu, saya mau bahas sedikit. Ini ada beberapa kata mungkin sulit gitu ya. Memang harus kita diskusikan. Rarely. Do you know what does it mean rarely? What does rarely mean? What does rarely mean? Apa arti rarely kira-kira? Jarang. Yes, very good. Jarang ya. Oke, saya ketik jarang. Kemudian bagaimana eh maaf, ini semuanya kan karena bisa kontrol kelas whiteboardnya. Jadi sebentar ya, jangan diklik-klik dulu ya, Mbak Eva. Ah, bentar, jangan diklik dulu. Nanti dia pindah kemana-mana. Oke, regions. Regions kira-kira? No, not agama. Wilayah, correct Mbak Wati, 100. Wilayah. Regions, daerah, yes, good. Region, daerah atau wilayah, oke. Okay. Fine ya. Right, and then Rejoice. Bukan merek sampo ya. Rejoice di sini bukan merek sampo. Apa ini? Rejoice. Kira-kira Rejoice itu apa? Gembira, correct. Menggembirakan, very good. Oke. Okay. Gembira ya. Very good. Atau happy. Ya, lebih kurang seperti itu artinya ya. Right, and then what else? Ini bagian sulit nih. Neck of the wood. Saya juga kurang paham ini apa artinya. Neck of the wood. Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu tidak neck of the wood itu gimana artinya? Bagian leher kata. Wood. Wood. Bukan kata mbak. Bukan word. Tapi wood. W-O-O-D. Di sini kalau kita lihat memang dari katanya ya. All more reasons to rejoice about some of the things that are happening on the environmental front in our very own neck of the woods. Hmm. In our very own neck of the woods. Kira-kira apa ini yang cocok artinya? In our very own neck of the wood. Ruas kayu ya.
tuas kayu, neck of the wood. Saya baca sekali lagi ya kalimatnya. All the more reasons to rejoice about some of the things that are happening on the environmental front in our very own neck of the woods. Mungkin ini maknanya seperti sudah di depan kita gitu, sudah di apa namanya, sudah di hadapan kita ya, sepertinya seperti itu. Bukan makna semantic meaningnya sepertinya. Hmm. Oke, leave it behind. Kita akan coba cari maknanya lagi bareng-bareng nanti. Dizzy, what does it mean dizzy? Dizzy di teksnya itu ditulis dazzling, dazzlingly steep hillside. Tapi asal katanya dari dizzy. Kira-kira apa? Dizzy. Memusingkan, ya, pusing. Ya, good. Pusing, pusing atau memusingkan. Very good. Steep, kalau steep gimana? Steep. Oh, Mbak Endang, have a seat. Enggak apa-apa. Kita baru aja mulai kok. Bagian lubang dari bambu. Good morning, Mr. Gun. Ah, good morning juga Mbak Endang. Have a seat ya, santai. Kita baru aja mulai. Page halaman translation 7 ya Mbak Endang, halaman 10.2. Translation 7 halaman 10.2. Steep. Ada yang tahu artinya steep? STIIP? Condong. Ada lagi yang lain? Curam. Nah, itu lebih cocoknya kata-katanya. Curam ya, atau terjal ya. Curam. Terjal bisa. Dia bukan bagian lubang dari bambu ya. Steep. Skeptical. Skeptical. Ada yang tahu artinya skeptical? Ini istilah apa ya? Curiga, ada yang lain selain curiga? Ragu-ragu. Lebih lebih cocok emang ragu-ragu di sini ya. Kata-katanya lebih cocok tuh ragu-ragu. Mungkin kata-kata curiga bisa juga dipakai ya, tapi tergantung konteks. Ragu-ragu. Wis mampu kai. Kemudian assurance. Do you know what does it mean assurance? Kepastian, jaminan. Yang lain? Jaminan. Menjamin ya. Kepastian. Boleh. Menjamin. Atau jaminan. Boleh. Jamin. Oke, ya itu di ini paragraf pertama udah kita kasih beberapa ya jaminan benar Mbak. Nah, beberapa kata yang mungkin
bisa